Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Dan selamat menyaksikan video ini. Jumpa lagi dengan saya Yoga Anas. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 dari mata kuliah praktikum sistem operasi, yaitu kompilasi paket perangkat lunak pada sistem operasi Linux. Langsung saja buka modulnya ya, modul praktikum sistem operasi halaman 20. Nanti akan terdapat modul 4, yaitu kompilasi paket perangkat lunak pada sistem operasi Linux. Pada bab 4 ini bertujuan yaitu yang pertama kita akan melakukan kompilasi kode. Kemudian yang kedua kita akan melakukan instalasi hasil executable. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu kita akan mengatur path directory instalasinya. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan praktikumnya, mungkin akan sedikit saya bahas ya mengenai kompilasi paket perangkat lunak pada sistem operasi Linux ini. Oke, kompilasi sendiri itu berasal dari kata compile ya, yang berarti dalam bahasa komputer itu artinya menerjemahkan. Jadi nanti kita akan menerjemahkan sebuah kode atau sebuah paket ya, sehingga bisa dipahami oleh mesin. Kemudian dalam mengcompile ini ya, biasanya menggunakan perintah-perintah seperti make dan makefile ya. Make digunakan programmer untuk mengelola program yang besar atau sejumlah kelompok program. Perintah tersebut sangat membantu pengembangan program-program besar dengan mengawasi bagian-bagian dari keseluruhan program yang mengalami perubahan. Dan make ini hanya mengkompilasi bagian yang berubah sejak kompilasi terakhir dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan perintah makefile. Makefile ini biasanya berisi informasi ya, bagaimana cara mengkompilasi perangkat lunak, seperti misalnya level optimisasi atau perlukah menyertakan info debug dalam file executable. Kemudian selain perintah make dan makefile ini terdapat perintah configure ya, atau biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi perintah ini. Kemudian di sini terdapat cara paling sederhana ya untuk melakukan kompilasi paket adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengganti direktori dengan menggunakan perintah cd ya. Jadi cd ini digunakan ke direktori yang berisi paket kode sumber. Kemudian yang kedua adalah menggunakan perintah /configure yang dimana untuk mengkonfigurasi paket terhadap sistem yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan perintah make tadi ya untuk mengkompilasi paket. Nah, untuk selanjutnya ini bersifat opsional ya, bisa dilakukan atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Mengetikkan perintah check ya, make check untuk menjalankan self test yang disediakan oleh paket. Tapi ya tergantung ya dari paketnya itu menyediakan make test apa enggak. Kemudian yang kelima adalah make install ya, yaitu untuk melakukan instalasi program, file data dan dokumen-dokumennya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ini juga bersifat opsional juga ya, bisa dilakukan bisa tidak, yaitu menghentikan make clean ya, supaya cache-nya itu dibersihkan ya, atau membersihkan program binary dan file objek dari direktori kode sumber ya, seperti saya sebutkan tadi ya, cache ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaannya. Untuk percobaannya ada 6 ya. Yang pertama yaitu kode sumber, yang kedua melakukan ekstraksi kode sumber, yang ketiga melakukan konfigurasi dan membuat makefile, kemudian yang keempat membangun paket, yang kelima menjalankan program, dan yang terakhir adalah stripping kode yang tidak dibutuhkan. Baiklah, langsung saja kita coba dari percobaan yang pertama yaitu kode sumber ya. Langsung saja kita buka Ubuntu-nya. 12 detik kemudian. Oke, Ubuntu-nya sudah saya buka dan langsung saja kita mulai ke percobaan yang pertama yaitu kode sumber ya. Sebentar, sebelum melakukan percobaan yang pertama ini kita menginstal atau melakukan update terlebih dahulu ya untuk terminalnya, supaya nanti pada saat praktikum tidak mengalami error ya. Jadi langsung saja kita buka terminalnya. Terminal. Kemudian setelah terbuka ya terminalnya, kita ketikkan, kita change directory terlebih dahulu yaitu cd, kemudian dikasih tanda strip gitu ya, bukan strip yang lurus saja ya, itu agak berkelok-kelok. Kemudian kalian enter.
Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal ketikkan sudo terus apt update. Nah, ini akan mengupdate supaya nanti pada saat menjalankan praktikumnya itu tidak error ya. Jadi langsung saja enter. Kita masukkan password ya. Ini kalian ketikkan password kalian yang dulu pada saat membuat ya. Emang tidak kelihatan, yang penting kalian ketikkan saja passwordnya kemudian kalian enter. Nah, ini sedang proses, jadi ditunggu ya, ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. Oke, setelah sudo apt update-nya sudah diketikkan, kemudian yang selanjutnya kita adalah mengetikkan sudo apt install build minus essential ya. Ini ya untuk menginstal yang tadi telah di download. Kalau sudah diketikkan pastikan kalian ngetiknya benar ya, karena ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian enter. Nah, di want to continue kalian pilih Y, enter. Nah, ini akan menginstal selanjutnya. Ini juga memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi kalian bisa sediakan cemilan-cemilan kalian terlebih dahulu atau kalian tinggal mandi. Pokoknya terserah kalian sambil menunggu ini selesai diinstal. Oke, apabila proses instalasinya sudah selesai, kemudian mengetikkan perintah yang ini ya, ini perintah terakhir, yaitu sudo apt install gcc ya. Ini akan menginstal gcc ya. Kita langsung saja enter. Oke, untuk gcc-nya sangat cepat sekali dan kegiatan praktikum dari percobaan yang pertama pada bab 4 ini bisa dimulai. Oke, saya sudah membuka terminal yang baru ya. Langsung saja kita ketikkan yang pertama, yaitu kita membuat folder download terlebih dahulu dengan menggunakan komen mkdir ya, mkdir download. Oke,
folder download sudah dibuat ya, kalian bisa cek pada files. Nah yang ini ya, download yang ini. Kalau yang ini bawaan dari sistemnya, tadi kita membuat perintah yang ini download, nggak ada S nya dan di yang depan itu kecil. Kemudian selanjutnya kita adalah mengganti directory ke folder yang telah kita buat tadi, yaitu folder download. Kita change directory, kemudian download. Nah, maka directory akan berubah seperti ini. Kemudian kita disuruh ini ya, meletakkan file unit 174 tar.gz ini di directory yang telah kita buat tadi. Nah, untuk mendapatkan file ini kita langsung saja mendownloadnya, yaitu dengan membuka browser terlebih dahulu. Oke, setelah browsernya telah dibuka, kemudian pada search bar kita ketikkan download, terus filenya yang tadi ya, units 174 tar.gz. Oke, disuruh verifikasi sebentar. Oke, kemudian kalian klik yang ini ya, index of gnu/units ini ya. Untuk alamatnya ini https ftp gnu.org ya, kalian klik aja. Kemudian nah, kalian download filenya itu sesuai kayak yang di modul ini, yaitu versi 1.74. Kalian pilih yang ini ya. Oke, akan ada konfirmasi untuk mendownload. Kalian save file, kemudian oke, maka akan terdownload ya. Setelah terdownload kalian buka file ya, file download. Sebentar kita minimize. Nah, ini kalau defaultnya ya akan tersimpan di downloads tadi yang D-nya besar dan belakangnya ada S, yang merupakan dari sistemnya, bawaan dari sistemnya. Itu kita pindahkan ke folder yang tadi telah kita buat dengan cara klik kanan, move to, terus kita ke sini, kita ke folder download, kemudian select. Oke, kemudian untuk ngeceknya kita kembali ke home dan kita double klik pada folder download, maka filenya sudah terpindah ke folder download yang tadi telah kita buat. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan membuka terminal ya. Oke, kita bisa melanjutkannya yaitu dengan mengetikkan ls-l ya, kita enter dan terdapat totalnya ada 176 file di dalam paket units tadi yang telah kita download. Oke, untuk kegiatan satu seperti ini bisa di screenshot ya. Untuk screenshotnya bisa menggunakan Paint atau Snipping Tool atau menggunakan Like Shot ya. Karena pada kegiatan sebelumnya saya sudah pernah menggunakan Paint, jadi sekarang saya akan mencontohkan dengan menggunakan Like Shot. Untuk menggunakan Like Shot kalian download terlebih dahulu ya. Tinggal download aja di browser kalian ketikkan download Like Shot ya. Nanti yang atas sendiri itu screenshot for Mac and Windows ya. Nah, kalian pilih download yang for Windows. Setelah download selesai, kalian double klik aja ya untuk menginstal. Seperti biasa, langkah instalasinya tinggal next. Karena saya sudah menginstal ya, jadi saya tinggal menggunakannya. Nah, untuk men-screenshotnya jadi gampang saja. Kalian arahkan ke mouse kalian atau pointer kalian ke ini dulu ya, ke desktop Windows dulu ya. Kemudian kalian tekan print screen. Karena kalau kalian tekan pada saat di ininya VirtualBox-nya itu nggak bisa. Jadi ya harus diarahkan ke desktopnya terlebih dahulu, desktop Windows ya. Kemudian kalian tekan print screen, kalian pilih layarnya si Ubuntu tadi yang ada hasil percobaannya. Kemudian setelah itu kalian sesuaikan dengan cara diklik kiri tahan, kemudian diberi watermark. Nah, di Like Shot ini sudah dilengkapi tools ya untuk menuliskan teks. Saya tinggal menuliskan watermark saja, yaitu nim, kemudian ditaruh seperti ini, kemudian save. Untuk save-nya terserah di mana, terserah kalian ya, yang penting jangan sampai hilang seperti yang sudah ditentukan ya namanya ya, itu bab, kemudian percobaan keberapa, kemudian urutan. Nah, untuk urutan ini saya juga gak bingung ya, maksudnya gimana urutan gambar satu dari percobaan satu hingga percobaan seterusnya, atau emang hanya satu percobaan saja. Tapi terserah kalian ya, kalau saya mah fleksibel aja, terserah kalian mau gimana maunya. Kalau saya nanti urut aja, jadi urutannya itu sesuai jumlah gambarnya aja. Kemudian ini gambar yang pertama, setelah itu nim yang terakhir 14, kemudian save. Nanti akan ada notifikasi. Nah, setelah di save nya tinggal diklik ya. Nah,
Untuk percobaan pertama sudah selesai. Sekarang dilanjutkan ke percobaan yang kedua. Oke, yang selanjutnya adalah percobaan kedua, yaitu melakukan ekstraksi kode sumber ya. Langsung saja kita ketikkan pada Ubuntu-nya, yaitu ganzip units -1.74.tar.gz. Pastikan kalian teliti ya, untuk yang kode ganzip ini masih ada ekstensi filenya yaitu .gz ya. Jadi setelah itu kalian enter. Kemudian yang berikutnya tar -xvf, kemudian units -1.74.tar saja ya. Nah, untuk yang kedua ini enggak ada ekstensi .gz nya, udah dirubah menjadi .tar. Kemudian setelah itu kalian klik enter, nah akan muncul sebanyak ini ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ls-l. Oke, bisa dilihat ya perbandingannya, yaitu sebelumnya ada 176, kemudian setelah melakukan kode ganzip dan tar tadi menjadi 624. Kemudian kita akan merubah lokasi atau direktornya, yaitu menjadi cd units -1.74. Nah, setelah direktori berubah, dan ya inilah untuk kegiatan atau percobaan keduanya. Langsung saja bisa kalian screenshot ya. Caranya sama seperti tadi ya. Jangan lupa dari yang ganzip ini kita arahkan ke desktop dulu, kemudian tekan print screen pada keyboard, kita pilih areanya yaitu hanya bagian Ubuntu-nya saja, kemudian kita kasih watermark. Oke, setelah itu disesuaikan, kemudian tinggal di save. Kemudian penamaannya jangan lupa, ini karena kegiatan 2 ya, jadi ini urutan kedua, jadi ya tinggal di rename gitu aja kalau saya, biar lebih cepat. Kemudian save, dan untuk percobaan kedua sudah selesai ya. Oh, masih ada screenshot lagi sebentar, karena yang tadi hanya kelihatan segini ya, diusahakan kelihatan semuanya, karena setiap komen itu berbeda ya outputnya. Nah, seperti ini. Diusahakan semua komen yang telah dipraktikkan itu di screenshot, karena setiap output itu berbeda, setiap kode, setiap komen itu berbeda outputnya, seperti itu. Dan sama 42, kemudian urutan ketiga save. Untuk percobaan 2 sudah selesai ya, kita bisa lanjut ke percobaan yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu melakukan konfigurasi dan membuat makefile. Oh ya, ini tadi jangan lupa ya, jelaskan fungsi program ganzip dan tar, jelaskan arti -xvf ini, kalian jelaskan pada analisis laporan resmi ya. Sekarang kita akan masuk ke praktikum percobaan yang ketiga, yaitu melakukan konfigurasi dan membuat makefile. Kita ketikkan less readme ya. Kita pada terminal lagi, less readme. Ini akan membuka baca aku ya, sebuah file baca aku readme. Nah, karena perintahnya itu less, jadi yang ditampilkan hanya pendek aja ya. Ini kalian baca saja. Oke, setelah kalian baca, kemudian kalian ketikkan key, maka akan keluar. Kemudian kita ketikkan less install. Kemudian kita klik key aja. Oke. Setelah sudah di less install ya, selanjutnya adalah kita membuat folder, yaitu mkdir, terus strip lekung, kemudian slash units 174. Oh, nggak pakai spasi ya, saya salah. Coba saya cek ulang lagi, mkdir spasi strip lekung, kemudian slash, kemudian unit 174. Oke, setelah itu enter, maka akan membuat folder ini unit 174. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengkonfigurnya, yaitu dengan cara
mengetikkan perintah titik kemudian slash kemudian configure minus prefix sama dengan sama dengan icon dollar kemudian tuliskan home slash lagi units 174. Nah setelah itu enter, maka configure akan berjalan ya, sudah dikonfigurasi dari sistemnya seperti ini. Nah untuk kegiatan 3 seperti ini ya, jangan lupa langkah selanjutnya adalah meng-screenshotnya. Kita tadi dari ini ya, last readme ini ya, yang dimana ini untuk menampilkan atau membuka file readme ya, baca aku. Oke, seperti tadi, arahkan ke desktop terlebih dahulu, kemudian tekan print screen, terus kita pilih areanya. Oke, setelah dipilih kemudian diketikkan watermark ya. Oke, setelah itu bisa di save. Ini kegiatan yang ketiga, urutan gambarnya yang keempat ya. Oke, setelah itu screenshot lagi, habis delete. Oh sudah mentok segini ya, kita screenshot lagi tidak apa-apa. Salah. Oke, seperti ini kita kasih watermark, tuliskan watermarknya di gambar. Setelah itu di save, kemudian urutan yang kelima. Oke, save. Oke, untuk kegiatan atau percobaan yang ketiga seperti ini sudah selesai ya, bisa dilanjut ke selanjutnya yaitu percobaan 4. Oke, untuk selanjutnya yaitu percobaan keempat yaitu membangun paket. Oh ya, ini tadi jangan lupa juga ya dijelaskan, kalian tulis penjelasannya di laporan praktik resmi aja. Kemudian yang keempat adalah membangun paket, jadi kita akan menggunakan perintah make check dan make install. Untuk make ini ya seperti penjelasan di awal tadi ya, itu untuk mengelola ya. Kemudian langsung saja kita ketikkan pada Ubuntu, yaitu dengan mengetikkan make, maka akan seperti ini. Nah akan muncul seperti ini ya, ada berupa detail-detail bahasa yang telah ditranslate ya, sudah diterjemahkan sehingga sistem bisa mengartikannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita make check ya, untuk ngecek. Oke, sedang dicek ya unitnya. Setelah itu akan muncul unit seems to work ya, unitnya terlihat bekerja. Kemudian yang terakhir adalah make install, kita akan menginstal ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya, dari install terlihat banyak sekali. Untuk kegiatan atau percobaan yang 4 seperti ini ya, kalian bisa langsung screenshot dari yang make tadi. Nah dari sini ya, kita akan screenshot, arahkan terlebih dahulu ke desktop, kemudian kita pilih area, kemudian masukkan teks, diisikan name, habis itu di save, terus dikasih nama. Ini sudah percobaan 4, urutan gambar ke 6, kemudian di save. Kemudian selanjutnya kita screenshot lagi dari yang warning ini ya tadi, warning. Oke, kita arahkan ke desktop terlebih dahulu, screenshot, pilih areanya, kemudian dikasih watermark, jangan lupa 15. Watermarknya berupa NIM kalian ya, jangan ikutin ditulis seperti NIM ini ya, ini NIM saya, masa dikira mengulang ya nanti tuh, waduh, sangat waduh. Kemudian ini urutan gambar ke-7. Oke, kita bikin screenshot lagi untuk make installnya tadi sampai yang sini ya. Kita arahkan ke desktop, terus kita screenshot, kita beri watermark. Oke,
Oke. Kemudian kita save. Urutan gambar ke-8, masih percobaan keempat. Kemudian ini screenshot yang terakhir. Arahkan ke desktop ya, jangan lupa. Biar kedeteknya pakai aplikasi like shotnya. Kemudian kita kasih tanda air atau watermark. Oke, shape. Kemudian kita save dan diberi nama urutan ke-9. Save. Oke, itu untuk percobaan yang keempat. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu kelima. Oke, untuk yang berikutnya yaitu percobaan 5 ya, yaitu menjalankan program. Oh ya, ini jangan lupa dijelaskan ya perbedaan perintah make dengan make install. Kalian tulis saja penjelasannya di analisis praktikum ya, analisis laporan resmi maksud saya. Oke, kita lanjut ke menjalankan program. Yang pertama kita mengganti direktori dulu ke folder units 174 yang tadi telah dibuat. Itu dengan mematikan cd, kemudian strip lego / units 174, kemudian enter, maka akan merubah direktornya ke units ke /units 174 ini. Setelah itu mengetikkan ls-l, kita akan lihat ada apa aja di dalam unit sini. Ada totalnya 16 ya, yaitu ada bin, info, main, share, dan sebagainya, dan lain-lain. Selanjutnya kita mengetikkan mengganti direksi ke folder bin ini ya, change directory bin. Habis itu enter, maka kita akan ngerun atau menjalankan sebuah program ini ya. Nah, sesuai modulnya ya, kita disuruh untuk menginputkan 6 jangka, 6 feet. Kemudian untuk U1-nya kita tulis meters ya. Ini seperti konversi ya, dari jangka ke meter. Langsung aja kita enter. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Kalau munculnya seperti ini ya, pokoknya sesuai. Ini sudah benar ya. Tuh 1,8288. Nah, ini sama 1,8288. Selanjutnya bisa di screenshot ya. Jangan lupa arahkan ke desktop terlebih dahulu, kemudian print screen. Habis itu select area. Jangan lupa diberi name. Kemudian rapikan. Setelah itu save ya. Untuk namanya jangan lupa, ini sudah kegiatan 5 ya. Jadi bab 4, kemudian percobaan atau kegiatan 5, kemudian selanjutnya urutan gambar ke 10. Oke, sudah selesai ya untuk percobaan 5 ini. Bisa dilanjutkan ke percobaan yang terakhir atau ke percobaan yang ke-6. Oke, selanjutnya adalah kegiatan atau percobaan yang terakhir, yaitu yang ke-6 ya, stripping kode yang tidak dibutuhkan atau yang clean tadi ya, yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, langsung saja kita pada terminalnya. Oh ya, yang ini tadi dari percobaan sebelumnya, untuk exitnya saya juga masih belum menemukan gimana ya, kayaknya itu loop, jadi hanya berputar di situ terus. Kalian close aja, close terminal, atau enggak kalian gini aja, kalian buat window baru ya. Kemudian kalian disuruh mengganti ke directory ke bin ya. Langsung saya ketikkan seperti yang ada di modul cd strip lego, kemudian units 174 /bin. Padahal ini sudah ya, tapi tidak apa-apa, kita praktekkan saja karena yang namanya percobaan kan kita coba-coba. Kemudian selanjutnya ls-l, kita melihat ada apa aja yang di bin ini. Totalnya ada 168 file ya. Kemudian kita mengetikkan file unit sini. Nah, maka sama seperti yang di modul ya, ada tulisannya not strip, ini juga sama not strip ya. Selanjutnya kita menggunakan perintah strip units untuk mengclean, membersihkan ya. Oke, selanjutnya kita lihat dengan menggunakan perintah ls-l. Nah, sudah ada perubahan file ya. Jadi nanti kalian jelaskan ya di laporan praktikum yang resmi, perbedaannya apa ya sebelum mengetikkan kode strip ini sama sesudahnya.
Selanjutnya kita adalah mengetikkan file units ya. Nah, sangat jelas sekali ya perbedaannya, yang sebelumnya belum di strip, sekarang menjadi sudah di strip. Oke, untuk kegiatan percobaan 6 seperti ini ya, bisa kalian screenshot, jangan lupa arahkan ke desktop terlebih dahulu, kemudian kalian pilih area, kemudian jangan lupa dikasih tanda air atau watermark berupa NIM kalian. Setelah itu save. Kemudian untuk penamaannya jangan lupa ya, ini sudah percobaan ke-6, kalau urutan gambarnya ke-11. Kemudian kita save. Oke, saya akan cek terlebih dahulu di modul. Sebentar ya. Oke ya, jangan lupa ya, berikan kesimpulan Anda terkait hasil dari stripping kode yang Anda lakukan tadi. Nah, tulislah rangkuman singkat mengenai peran configure makefile dan make dalam melakukan kompilasi paket. Ya, ini kalian jelaskan aja pada laporan resmi praktikum ya. Mungkin untuk kegiatan praktikum bab 4-nya sampai di sini terlebih dahulu. Apabila kalian mengalami error ya bisa simak videonya terlebih dahulu ya. Kalian lihat di bagian-bagian awal videonya. Itu sudah saya jelaskan bagaimana cara menanggulangi errornya dan mengatasinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video ini ya. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di grup WA masing-masing ya ke aset kalian. Kurang lebihnya apabila ada saya salah kata dalam menyampaikan atau menjelaskan ya saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.